Pernah kebayang nggak kalau kita punya bola kristal buat lihat masa depan desa? Nah, ternyata alatnya itu udah ada di tangan kita loh. Namanya data. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya pakai data buat bikin desa kita jadi lebih maju dan sejahtera. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari program Desa Cantik. Idenya tuh sederhana banget. Gimana kalau setiap perangkat desa, ya seperti Anda, punya senjata ampuh buat bikin keputusan yang lebih cerdas? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pasti sering kepikiran kan, gimana sih caranya biar desa kita lebih maju, lebih sejahtera? Jawabannya emang gak gampang, tapi kuncinya tuh cuma satu. Semua keputusan harus berdasarkan bukti, bukan cuma kayaknya atau biasanya. Nah, bukti yang paling kuat itu ya datangnya dari informasi yang bisa dipercaya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kita mulai dari fondasinya dulu nih. Gimana sih caranya data bisa jadi dasar buat membangun desa kita? Ibaratnya nih, kita mau bangun rumah yang kokoh, pasti butuh material yang bagus kan? Nah, kalau dalam perencanaan desa, material utamanya itu informasi. Tapi sama kayak semen dan pasir, informasi ini ada dua jenis dasar yang wajib banget kita pahami. Kalau enggak, bangunannya bisa goyah. Nah, ini dia nih, bedanya data mentah sama statistik. Ini penting banget loh, soalnya kalau sampai salah kaprah, bisa-bisa kesimpulan kita jadi salah arah. Jadi, yuk kita pahami betul-betul. Gampangnya gini, anggap aja data itu kayak bahan-bahan masakan yang masih mentah. Masih satu-satu. Contohnya, Pak Budi, umur 45, pekerjaannya petani. Terus Ibu Siti, umur 32, pekerjaannya guru. Nah, masing-masing catatan ini namanya satu data. Cuma fakta lepasan aja, belum diapa-apain. Coba deh lihat tabel ini. Isinya kan daftar data mentah tuh. Kita emang jadi tahu detail per orang. Tapi coba saya tanya, ada berapa petani di desa ini? Atau warga kita paling banyak di umur berapa? Susah kan jawabnya kalau cuma lihat daftar ini? Nah, itu dia kelemahan data mentah. Terus gimana dong solusinya? Solusinya adalah statistik. Statistik ini ibarat kokinya. Dia yang ngambil semua bahan mentah tadi, yaitu data, terus diolah jadi masakan yang enak dan punya cerita. Nah, ini dia hasilnya. Setelah diolah jadi statistik, data mentah yang berantakan tadi jadi ringkasan yang gampang dibaca. Langsung kelihatan, oh ternyata ada 93 petani. Terus kelompok umur paling banyak itu 35-44 tahun. Polanya langsung kelihatan jelas banget. Nah, informasi kayak gini kan yang bikin kita bisa ambil keputusan yang tepat. Oke, sekarang pertanyaannya, dapat datanya dari mana sih? Yuk kita lihat caranya. Jadi, statistik itu ada macem-macem tergantung kebutuhannya. Ada statistik dasar, ini yang umum, cakupannya luas. Ada statistik sektoral, ini lebih spesifik buat kementerian misalnya. Nah, yang paling relevan buat kita di desa, itu statistik khusus. Ini yang bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan spesifik. Contohnya, kira-kira 5 tahun lagi kita butuh berapa ruang kelas SD baru ya? Keren kan? Terus, gimana cara ngumpulin datanya? Ada 4 cara utama. Pertama, sensus. Ini kita data semua orang, satu persatu. Kedua, survei. Ini kita ambil sampel aja, sebagian kecil orang yang dianggap mewakili semuanya. Ketiga, kompromin. Ini cara cerdas. Kita manfaatin data yang udah ada, kayak data kependudukan. Dan yang terakhir, cara lain. Ini pakai teknologi-teknologi baru. Oke, kita udah tahu cara ngumpulinnya. Tapi gimana caranya biar statistik yang kita hasilkan itu berkualitas dan bisa dipercaya? Nah, ternyata ada resepnya juga loh. Namanya GSBPM. Nggak usah pusing sama singkatannya. Anggap aja ini kayak resep masakan andalan. Kalau kita ikutin langkah-langkahnya persis, hasilnya dijamin enak dan konsisten. Nggak bakal beda-beda rasanya. Nah, GSBPM ini persis kayak gitu. Dia memastikan hasil statistiknya selalu berkualitas tinggi dan bisa dipegang omongannya. Resepnya ini punya 8 langkah. Tenang, gak ribet kok. Intinya tuh gini, kita mulai dari nentuin dulu. Kita mau cari tahu apa sih? Abis itu kita rancang cara ngumpulin infonya. Kalau udah kekumpul, kita olah biar jadi gampang dibaca. Terus kita sebarin hasilnya. Dan yang terakhir, jangan lupa dievaluasi. Proses kita tadi udah bener belum ya? Jadi ini satu siklus lengkap dari pertanyaan sampai ketemu jawabannya. Balik lagi ke analogi bangun rumah. Kita kan nggak mungkin pasang genteng duluan sebelum pondasinya jadi kan? Nah, GSPM ini cetak birunya. Dia memastikan semua tahap dari gali pondasi sampai pasang genteng itu dilakukan dengan benar dan urut. Hasilnya, bangunan yang kokoh yang nggak gampang ambruk. Terus, kenapa sih ngikutin cetak biru ini penting banget buat desa kita? Jawabannya simpel. Karena dengan ngikutin resep ini, statistik yang dihasilkan jadi benar-benar bisa diandalkan.
Artinya, datanya itu relevan sama masalah desa kita, akurat jadi kita nggak salah ambil kebijakan, tepat waktu, infonya nggak basi, dan yang paling penting, gampang dibaca, jadi kita semua bisa langsung paham dan pakai buat ambil keputusan. Jadi pilihannya jelas banget kan? Mau lewat jalan yang kili, yang pakai proses standar, hasilnya perencanaan yang rapi, terpercaya, dan bikin jalan desa jadi mulus. Atau mau lewat jalan kanan, yang serba ngasal, hasilnya ya kebingungan dan keputusan yang tambal sulam. Ingat, kalau kita bisa percaya sama data, masyarakat juga bakal lebih percaya sama kebijakan kita. Jadi, intinya ini semua tuh bukan cuma soal angka atau grafik yang rumit. Bukan. Ini soal bagaimana kita pakai informasi yang akurat sebagai fondasi. Fondasi buat apa? Buat merencanakan masa depan desa, buat mastiin dana desa dipakai dengan tepat sasaran, dan pastinya buat membangun desa yang lebih baik untuk kita semua. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan. Kira-kira cerita apa sih yang bisa kita gali dari data desa Anda sendiri? Karena langkah pertama buat membangun desa yang lebih baik, ya dimulai dari memahami desa kita apa adanya hari